Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang network model, yaitu suatu kerangka kerja yang mengatur komunikasi data antar perangkat komputer yang berbeda. Definisi networking model adalah suatu konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking ada, setiap vendor yang networking modelnya masing-masing memiliki networking model yang masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki network model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor lainnya sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu sulit. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Sebelum dan sesudah networking model ada. Nah, sebelum networking model ada, seperti ini: application address of the server, the wire, one and OS, encryption, scanning management, catching for error. Itu masih acak-acakan, jadi jaringan ini akan sulit dipahami dan diimplementasikan. Sedangkan sesudah networking model ada, application presentation session itu masuk ke dalam MOSI software transport network data link physical itu masuk mostly hardware. Nah, di sini terlihat rapi, sedangkan yang sebelum networking ada itu masih acak-acakan. Nah, di sesudah network model ada itu mudah dikelola di tempat-tempat yang terstruktur. Setiap komponen memiliki bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Nah, ini karena TCP atau IP lebih terstruktur dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi saja. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau OSI atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model. Dengan hanya 4 lapisan, model ini dibuat oleh US Deployment
of Defense atau DoD. Wadah ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, cara kerja jaringan TCP atau IP itu seperti memecahkan data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu membaca data menjadi paket-paket kerja sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Dari pengirim itu ke router, lalu dipecah lagi, pecah-pecah, lalu baru masuk ke penerimanya. Seperti ini gambarnya. Lalu duanya paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirim sekaligus menentukan route pengirim paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data sehingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Struktur OSI dan TCP atau IP. Nah, OSI itu ada 7 layer, yaitu dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sedangkan di TCP atau IP itu yang layer 5, 6, 7 itu menjadi satu, yaitu application. Lalu transformasi sama, tidak berubah. Network diganti namanya menjadi internet. Lalu data link dan physical itu menjadi satu, yaitu jadi link. Sedangkan satu lagi yang baru itu TCP atau IP itu ada 5 layer. Yang di sebelah kanan itu application, masih sama seperti yang di tengah. Terus transport masih sama, internet menjadi network. Lalu link ini dipecah lagi menjadi 2, yaitu data link dan physical. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang struktur dari TCP IP, dari application, transport, network, data link, dan physical. Nah, TCP IP application layer. Application layer atau lapisan aplikasi untuk melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya itu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, aplikasi communication proses according to HTTP. Nah, kita bisa lihat di sini user mengirimkan URL ke browser. Nah, di browser akan mentranslatingkan URL itu ke HTTP request. Nah, lalu dikirimkanlah ke web server HTTP requestnya. Nah, web server ini berguna untuk menyimpan, memproses, dan mengirim file situs web. Nah, lalu setelah HTTP request dikirim oleh browser, di web server ini akan menginterpreting the request, retrieving required data file. Setelah itu akan di sending status of search and data of the web page. Nah, setelah itu akan dikirimkanlah HTTP response ke browser yang status code dan web page data. Nah, setelah di browser ini akan mengreadingkan data to final web page. Nah, setelah itu akan mengirimkan web page-nya ke user dan screen-nya. Nah, kita akan mencoba kayak gimana caranya. Nah, sini kita akan ketik
ciscoacademy.com. Kalau kita tunggu. Di sini masih loading, mungkin di web servernya itu lemot atau lama. Nah, di sini tertulis bahwa this site can be researched, artinya itu situs ini tidak dapat diakses. Nah, ciscoacademy.com took too long to respond. Nah, responnya itu sangat lama. Kita bisa lihat di sini bahwa ciscoacademy.com ini berstatus seperti private. Nah, tidak bisa sembarang publik itu masuk ke webnya Cisco Academy. Kita bisa lihat dari tulisan di kiri, tulisan academy.com di kirinya yang ini. Lalu kita cek, lalu kita cek di sini memeriksa keamanan koneksi status. Nah, memeriksa informasi status yaitu jika default itu aman akan seperti ini. Nah, sama seperti ini. Sedangkan tanda seru kebalik ini adalah info atau tidak aman. Nah, jika tanda seru segitiga merah itu tidak aman atau berbahaya. Sedangkan di ciscoacademy.com ini tanda serunya kebalik, berarti tidak aman. Kita akan cek di yang lainnya, yaitu Mikrotik. Nah, di sini Mikrotik ini itu aman, situsnya itu aman atau bisa dilihat oleh publik. Sedangkan di Cisco ini tidak sembarang publik bisa masuk ke webnya Cisco Academy. Nah, kita lanjut ke transport layer. Transport layer atau lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Lalu protokol utama itu TCP dan UDP. Kita akan memberitahu perbedaan antara TCP dan UDP. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini menggunakan koneksi, lalu data dikirim secara berurutan, terus mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP ini, User Datagram Protocol, itu tidak berbasis koneksi, tidak mengenal atau tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan dan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi plusnya itu di UDP itu mengirim jauh lebih cepat, sedangkan di TCP itu menggunakan koneksi, datanya berurutan, mencegah data macet. Fungsi utama TCP/IP model itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya itu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Lalu di sini ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komunikasi diberi identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang
berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Networking layer. Untuk networking layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk mengenali koneksivitas dan pemilihan jalur yang cepat. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini kita akan melihat tentang routing. Nah, routing itu bergunanya seperti apa? Nah, seperti kita ingin mengirimkan pesan dari paket 0 ini ke paket 7. Nah, itu kita dari PC 0 ini mengirimkan paket ke router. Jalurnya itu bisa router 5, router 1, 2, dan 4. Itu juga bisa dari router 5, 1, 0 ke 3, lalu ke 2, lalu ke 4. Nah, jika routing ini itu memilih jalur yang lebih cepat, yaitu dari router 5 ke router 1, 2, lalu ke 4. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer dan adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di data link juga berfungsi untuk identitas perangkat secara spesifik. Lanjut. Di sini encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan pada paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang lebih utuh. Nah, di sini encapsulation itu ini, yaitu pengirim akan mengirimkan application layer, lalu dikirim lagi transport layer, lalu network layer, data link layer, lalu ke physical layer. Nah, setelah itu akan di encapsulation atau di pemecahan paket data, lalu dikirimkan ke lalu pengiriman paket data. Nah, pengiriman paket data lalu disampaikan ke pengirim, ke penerima, lalu ke physical layer, lalu data link layer, lalu networking layer, transport layer, lalu ke application layer. Nah, itu penerima akan
menggabungkan pecahan paket data yang bisa disebut dengan decapsulation. Lanjut, di sini sender, lalu ada receiver. Nah, sender itu yaitu pengirim dan receiver ini penerima. Nah, di sini tuh ada data, lalu cara mengirimnya itu yaitu dari data lalu diturunkan ke TCP data, lalu data TCP dan IP, lalu di bawahnya lagi ada data TCP IP data link. Nah, di sini tuh berarti di sini ada application, lalu di sini transport, lalu di sini network, dan di bawah itu physical dan data link. Nah, lalu kan dikirimkan ke penerima yaitu data link, IP, TCP, data, dan data link dari physical, lalu naik ke network, itu akan diambil hanya data TCP dan IP, data linknya itu akan dihapus, lalu naik lagi ke transport, itu akan diambil hanya data dan TCP nya, IP nya tidak diambil, lalu ke atas lagi ke application, itu akan mengambil data. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada nama pesan pada TCP IP, yaitu segmen, paket, and frame. Nah, segmen itu yaitu TCP dan data, sedangkan paket itu IP dan data, sedangkan frame yaitu data, perspektif, and encapsulation and data. Seperti itulah penjelasan dari networking model. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.